Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabiliana Nita Fitri dengan NIM 72114191004. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama adalah organisasi bisnis. Apa itu organisasi bisnis? Organisasi bisnis adalah sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, organisasi layanan informasi. Yang pertama, sumber daya informasi adalah sumber daya yang terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya, spesialis informasi, yaitu spesialis informasi awalnya meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Selanjutnya, struktur organisasi layanan informasi. Ada dua, yang pertama tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi, yaitu perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Kemudian gimana sih struktur inovatif? Nah, struktur ini memiliki kesulitan karena dua alasan. Yang pertama, IT kini memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan daripada di masa lalu. Kedua, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang. Nah, selanjutnya adalah pak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang keempat, peranti lunak siap pakai. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, keuntungan komputasi pengguna akhir EUC memberikan dua manfaat utama. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Adapun resiko komputasi akhir, yaitu yang pertama, sasaran sistem yang buruk, kemudian sistem yang dilacak oleh dokumentasi. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama, pengetahuan pengembang sistem, yaitu keahlian yang harus dimiliki adalah pengetahuan komputer. Yang kedua, pengetahuan informasi. Yang ketiga, dasar-dasar bisnis. Kemudian untuk keahlian pengembangan sistem, yang pertama yaitu keahlian komunikasi. Yang kedua, kemampuan analisis. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, kepemimpinan. Selanjutnya adalah otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian, satu keunggulan OA atau otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya adalah kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh satu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Komunikasi ini dimulai dengan telekomunikasi lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hotlink. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian kantor maya. Yang pertama, keuntungan kantor maya, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Yang keempat, kontribusi sosial. Dan kerugiannya,
Antara lain, yang pertama adalah moral yang rendah, yang kedua kekhawatiran akan fasilitas resiko keamanan. Selanjutnya adalah organisasi maya, yaitu keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Nah, selanjutnya adalah menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif, di mana unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua, kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Pengembangan pada sistem awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis. Namun, lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting sampai ke satu titik ekstrim. Pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.